Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 205, itu adalah kekuatan magis dari 6 meridian. Cusuaner berbisik di sampingnya, ambil energi dari 6 meridian dan ubah ki dalam tubuh menjadi pedang. Seperti yang Anda lihat, itu memang semacam kekuatan sihir. Teknik rahasia menyakiti orang lain pertama-tama menyakiti diri sendiri, tetapi kekuatannya sangat mendominasi. Kenapa? Repot-repot. Ye Chen mengerutkan kening lagi, melukai orang lain terlebih dahulu melukai dirimu sendiri. Setelah waktu yang lama, itu pasti akan berubah menjadi cedera tahu, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Kamu salah berpikir. Cusuaner tersenyum sedikit. Kekuatan supernatural 6 pembuluh darah diciptakan oleh Taois Xuantian, dan Duan Yu adalah keturunan dari garis keturunan Xuantian. Teknik rahasia saya sendiri akan merusak fondasi, dan mungkin berubah menjadi cedera Tao seiring waktu, tetapi saya tidak tahu bahwa misteri 6 kekuatan supernatural meridian adalah seperti ini, tidak mengerti. Ye Chen menatap Cusuaner dengan curiga. Pada tahap awal kultivasi pedang ilahi 6 meridian, melukai diri sendiri sangat penting, karena teknik rahasia ini memang sangat mendominasi, tetapi begitu berada di jalur yang benar, apa yang disebut energi pedang yang melukai diri sendiri dalam tubuh menjadi metode rahasia untuk melunakkan meridian tulang. Misalnya, tulang dan meridian Anda sendiri seperti besi tua, dan energi pedang yang melukai diri sendiri seperti palu untuk menempa besi. Setelah banyak tempar, Anda dapat menuang baja dan besi. Tulang, poin ini mirip dengan latihan tubuh liar Anda. Seni pedang guntur terbang, 6 meridian Excalibur, mengikuti suara dua teguran lembut, Han Jun dan Duan Yu telah menembak pada saat bersamaan. Di satu sisi, Flying Thunder Sword Jue milik Han Jun mempesona dan kuat. Di satu sisi, Duan Yu menunjukkan dengan satu jari bahwa pedang Excalibur 6 kapal berdentang, dan energi pedang meluap, dan juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Paum, di bawah perhatian semua orang, kedua pedang itu bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan segera meledak, dan sulit untuk membedakan pemenangnya untuk sementara waktu. Duan Yu benar-benar memblokir seni pedang guntur terbang Han Jun. Itu benar-benar tidak mudah. Terdengar suara kejutan dari segala arah. Orang harus tahu bahwa kekuatan Han Jun jauh di atas Duan Yu. Kekuatan Excalibur 6 meridian memang tidak lemah, tapi bocah Duan Yu itu pasti merasa tidak nyaman. Seseorang telah melihat ke arah Duan Yu, dan melihat bahwa sudut mulut Duan Yu sudah dipenuhi darah. Ketika kamu menyakiti orang lain, kamu menyakiti dirimu sendiri terlebih dahulu. Teknik rahasia ini memiliki terlalu banyak kerugian. Seseorang mengelus janggutnya dan menggelengkan kepalanya. Kurang dari BR lebih besar dari 6 meridian Excalibur benar-benar luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya. Tahukah Anda, kekuatan Duan Yu jauh lebih rendah dari Han Jun, tetapi dia tidak kalah dalam konfrontasi teknik rahasia. Ini sudah menjelaskan masalah, yaitu kekuatan Excalibur 6 meridian pasti lebih baik daripada seni pedang Feilei. Zeng, di tengah diskusi, cahaya pedang Feilei Han Jun melesat kemana-mana, meraih keunggulan dan menghancurkan cahaya pedang 6 meridian Duan Yu. Engah, darah mengalir keluar satu demi satu, tubuh Duan Yu tertusuk di tempat, dan dia jatuh dari platform pertempuran. Saudara muda, si Tunan buru-buru bangkit dan membawa kembali Duan Yu yang terluka parah. Zeng Yang Song Han Jun menang. Di panggung pertempuran, suara Wu Changqing sangat tinggi, dan dia tidak lupa untuk melirik ke arah Heng Yuezong. Heng Yuezong telah kalah dalam 3 pertandingan. Pasukan dari segala arah juga telah berkali-kali melirik Yang Dingtian dan yang lainnya dengan simpatik. Ini baru 3 ronde, dan masih ada 4 ronde lagi. Keluarga Sangguan Bo menghela nafas, putaran pertama dari 9 murid sejati akan dirobohkan menjadi 7, dan Heng Yuezong mungkin tidak akan mencapai final, tentara musnah. Hei, merasa kasihan dan tatapan mengejek dari segala arah, Yang Dingtian dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jining Suang dari Sekte Zeng Yang dan Yang Bin dari Sekte Heng Yue, berhadapan di atas panggung. Di panggung pertempuran, kata-kata Wu Changqing terdengar lagi. Begitu kata-kata ini keluar, diskusi langsung padam, dan mata semua orang di rumah, kecuali Zeng Yang Song, memancarkan cahaya.
dan bahkan lelaki tua Zuge yang sedang duduk di kursi dengan tangan di tangannya, duduk sedikit tegak di Yu yang berada di samping tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tubuh roh misterius pasti memukau semua orang. Cheng Kun, yang duduk di kursi tinggi, dengan santai memutar jari di ibu jarinya, dan melihat sekeliling dengan main-main. Di kursi Zeng Yangzong, Jining Xuang perlahan bangkit, pakaiannya berkibar, 3000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, otomatis tanpa angin, terbungkus kecemerlangan, sangat mirip peri seperti manusia. Di bawah perhatian semua orang, Jining Xuang mengangkat kaki gioknya dengan ringan, mundur dengan satu langkah, dan sudah berada di platform pertempuran. Hanya metode gerakan ini, tidak ada seorang pun di antara 3 murid sejati yang bisa menandingi. Suara-suara terkejut datang dan pergi dari segala arah. Di kursi Heng Yuezong, Ye Chen memandang Jining Xuang, dan Xianlun tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat melalui Jining Xuang. Dia tampaknya ditutupi oleh kekuatan misterius, yang bahkan mata roda perinya tidak bisa melihatnya. Tanpa sadar, Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun Jining Xuang tidak memiliki sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual, dia benar-benar bisa merasakan tekanan. Dia tak terduga, misterius dan kuat. Dibandingkan dengannya, Liu Yi, Ni Feng dan Nan Gongyue di sampingnya juga mengernyit. Bahkan jika aku berada di puncakku, aku masih jauh lebih rendah darinya. Liu Yi adalah yang pertama berbicara. Itu jelas seseorang, tapi kenapa aku merasa dia seperti gunung besar, yang membuatku sedikit terengah-engah, kata Ye Ruxue dengan cemberut. Aku melihatnya sebagai jurang yang dalam, tak berdasar. Si Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Melihat para murid dari 3 sekte, aku khawatir tidak ada yang cocok dengannya. Duan Yu yang berwajah pucat berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat, sangat kuat. Tentu saja, yang memiliki wajah paling jelek di sini adalah Yang Bin, yang berada di peringkat ke-7 dalam biografi sebenarnya, karena dia adalah lawan Jining Xuang. Bahkan Liu Yi mengatakan bahwa dia jauh lebih rendah dari Jining Xuang di puncaknya, apalagi dia. Pergi dan coba, Yang Dingtian melirik Yang Bin. Meski malu-malu, Yang Bin mengangguk, bangkit perlahan, dan dengan berani melompat ke platform pertempuran. Fuya, beritahu aku, bocah kecil bernama Yang Bin itu bisa bertahan beberapa putaran. Dong Huang Taixin, yang dalam ketiadaan, mengatakan sesuatu dengan penuh minat. Ini, Fuya dengan lembut dia membelai janggutnya, merenung sejenak, dan kemudian berkata, setidaknya 3 putaran. Paling buruk, dia bisa bertahan 2 putaran. Biografi asli Heng Yue yang bermartabat adalah yang ke-7, jadi tidak mungkin kalah dalam 1 putaran. Lalu kita, bertarung bagaimana dengan taruhan? Saya yakin dia tidak akan bertahan 1 putaran. Saya bertaruh 3 putaran. Ketika keduanya menggoda, Yang Bin di panggung pertempuran telah mengeluarkan pedang roh dengan keras, miliknya alisnya melekat, dan roh kelahirannya. Senjata itu juga dipanggil. Meski begitu, telapak tangannya masih berkeringat. Melihat Jining Xuang di sisi yang berlawanan, ekspresinya acuh tak acuh, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bergerak sedikit, duduk bersila di udara kurang dari 1 kaki dari tanah, menjentikkan tangan gioknya, dan mengeluarkan piano biasa. Aksinya ini sempat membuat penonton dari segala penjuru terkagum-kagum dalam. Duel di atas panggung, apakah Anda ingin bermain piano? Ketika keempat pihak terkejut, Jining Xuang menjentikkan tangan batu gioknya dan dengan lembut memetik senarnya. Kemudian, suara piano terdengar, tiba-tiba datang dari langit. Jari giok Jining Xuang ringan, dan dia memetik senarnya. Dia seperti 9 surga Xuanfei, memutar-mutar 9 lagu perineter. Di sini, tidak ada suara lain, hanya suara piano. Sebuah lagu tanpa suara tetap melekat di telingaku, seperti salju yang berkibar, seperti angin yang bergoyang, memetik kesedihan dan menyanyikan kesunyian. Semua orang tertarik dengan suara piano, dan suasana hati mereka tenggelam di dalamnya. Banyak orang tanpa sadar menyentuh wajah mereka dan merasa lembab, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah air mata. Di bawah, di kursi Heng Yue, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung, mendapatkan kembali ketenangannya, dan menoleh untuk melihat si Tunan dan yang lainnya. Mereka masih tenggelam dalam suara piano, dan ekspresi mereka masih bingung. Suara piano yang mengerikan. Ye Chen mengerutkan kening. Sekarang kamu tahu betapa mengerikannya tubuh roh misterius itu. Chu Xuaner berkata dengan lembut. Secara alami,
seseorang dengan tingkat kultivasinya tidak akan terganggu oleh suara piano Jining Xuang. Jika tidak, Jining Xuang akan benar-benar paranormal. Jika kamu tidak kuat secara mental, kamu akan terganggu olehnya, kata Cusuaner dengan ringan. Bab 206, aku mengerti. Ye Chen mengangguk, dan mau tidak mau melihat ke samping ke platform pertempuran di bawah. Di atas panggung, Jining Xuang masih memainkan senar dengan ringan, berlama-lama di Yuxia di sekujur tubuhnya, diselimuti kemegahan ilahi, seperti peri Guanghan, jauh dan di luar jangkauan. Mengalihkan pandangannya dari Jining Xuang, dia memandang Yang Bin di seberangnya. Seperti yang dia duga, Yang Bin berdiri di sana dengan bodoh, dengan air mata berlinang dan ekspresi bingung di wajahnya. Bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa pedang roh di tangannya telah jatuh dari tangannya, dan bahkan senjata roh itu tergantung, dari kepalanya hilang, ternoda. Saya tidak tahu kapan, Jining Xuang berhenti, tetapi lagu Jiuk Xiao masih bertahan lama di dunia. Perlahan-lahan, murid-murid dari 3 sekte semuanya terbangun dari pencelupan, dan melihat platform pertempuran dengan ngeri. Musik piano macam apa ini? Sangat jahat, rasanya seperti mimpi. Petik 2, kenapa aku menangis? 9 lagu perineter, gadis kecil Xuanling ini, tidak mudah. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menghela nafas. Gadis kecil ini akan melawan langit. Di bawah, lelaki tua Zuge menghela nafas, dan dia tidak lupa melirik Biyu di sampingnya. Kamu tidak akan dianiaya jika kalah darinya, kamu tidak berada di level yang sama. Biyu mengatupkan bibirnya, tapi dia penuh dengan keengganan. Yuer, sekarang kamu tahu apa artinya menjadi seseorang yang melebihi orang lain. Sangguan Bo dari keluarga Sangguan melihat Sangguan Yuer. Sangguan Yuer mengangguk ringan, dan matanya yang indah sebagian besar terkejut. Di kursi tinggi, Cheng Kun dan yang lainnya melihat sekeliling ke arah sekte Heng Yue dan sekte King Yun, dan tersenyum tipis. Itu hanya melodi sitar, yang membuat kalian semua terpesona, belum lagi banyak rahasia Suanger lainnya, seni. Tanda seru. Kejutan terdengar dari segala arah, dan Yang Bin, yang berdiri dengan bodohnya di panggung pertempuran, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia setengah berlutut di tanah, ekspresinya pucat seperti kertas, dan napasnya yang sudah kacau menghilang ke ekstrim. Pada adegan ini, seluruh penonton terkejut. Tubuh roh misterius ini tidak begitu kuat. Biografi sejati Heng Yue yang bermartabat adalah yang ketujuh, dan bahkan 1 jika Anda tidak bergerak, Anda kalah. Petik 2, musik piano aneh itu terlalu jahat. Petik 2, dengar, aku akan mengatakannya. Ini hanya 1 putaran. Dalam ketiadaan, Dong Huang Taixin berbaring malas di kursi, dan tidak lupa melirik Fuya di sampingnya dengan penuh minat saat dia berbicara. Aku masih terlalu meremehkannya. Fuya membelai janggutnya sambil menghela nafas. Dia membiarkan saya melihat harapan penyatuan 3 sekte. Selain itu, Xuan Chen, yang sudah lama tidak berbicara, menunjukkan senyum langka. Dalam waktu dekat, Xuan Zong dari Great Chu pasti akan mengantarkan kejayaan lagi. Petik 2, di bawah, Yang Bin telah dibawa kembali ke kursi Heng Yue Zong. Yang Bin masih pucat dan sedikit mengigau, dan terkadang 2 garis air mata mengalir di pipinya. Jiwa telah terluka. Culinger menunjuk ke alis Yang Bin, membantu Yang Bin menyingkirkan kekuatan aneh yang tersisa di jiwanya. Paman Guru, bahwa musik piano Jining Xuang adalah teknik rahasia untuk menyerang jiwa. Situnan memandang Culinger ragu-ragu. Sambil menyembuhkan Yang Bin, Culinger mengangguk ringan, kamu hanya penonton, dan kamu akan kehilangan akal setelah mendengarkan musik piano. Apalagi Yang Bin, kita harus syukurlah, bahwa Jining Xuang tidak membunuhnya. Jika tidak, suara piano akan cukup untuk membuat Yang Bin menghabiskan seluruh kultivasinya. Petik 2, begitu kata-kata ini keluar, Situnan dan yang lainnya menghirup udara. Di sisi lain, Jining Xuang telah kembali ke tempat. Duduknya di bawah perhatian semua orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia menutupi wajahnya dengan kain kasa dan tampak acuh tak acuh, seolah-olah semua kekacauan tidak bisa membuat suasana hatinya berubah sedikit pun. Aku tidak tahu peluang apa yang aku miliki untuk menang melawanmu. Melihat Jining Xuang dengan tenang, mata Ye Chen menjadi tidak pasti. Kekuatan Jining Xuang jauh melebihi harapannya. Di antara orang-orang sezamannya, hanya mantan kekasihnya yang bisa menekannya. Dia merasa bahwa 3 kontes besar, mereka pasti akan bertemu di medan perang. Apa yang kamu pikirkan? Cusuaner meletakkan tangan gioknya di tubuhnya.
Tidak ada. Ye Chen tersenyum sedikit. Dengan suara piano, penonton masih belum puas. Di sisi sekte Heng Yue, Ni Feng, murid sejati kedua, telah berdiri, dan Zhou Ao, murid sejati nomor 1 dari sekte Qing Yun, juga segera berdiri. Pertarungan berikutnya akan menjadi duel di antara mereka. Di bawah pandangan semua orang, keduanya berdiri di sana. Zhou Ao tampak bermain-main, tetapi dia tidak melihat ke arah Ni Feng, tetapi melirik Liu Yi yang masih duduk di kursinya dengan penuh minat. Hanya Liu Yi, yang nomor 1 di biografi yang benar, adalah yang paling penting. Liu Yi setengah mati, sepertinya Heng Yuezong yang mendukung situasi ini. Dengan senyum lucu, Zhou Ao mengalihkan pandangannya ke Ni Feng. Ni Feng tetap diam, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia berdiri dengan tenang di panggung pertempuran seperti patung, tetapi aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Auranya seperti pedang tajam yang akan terhunus. Kamu jauh di belakang. Zhou Ao mencibir, aura di tubuhnya juga naik pada saat yang sama, dan aura yang mendominasi secara tidak biasa telah menutupi seluruh tubuhnya, mengembun menjadi sepotong baju besi. Yo, Ki Bintang bawaan. Melihat baju besi Ki Bintang di tubuh Zhou Ao, Dong Huang Taixin dalam kehampaan tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping, dan berkata bahwa dia tidak lupa untuk melirik Xuan Chen di sampingnya dengan penuh minat. Xuan Chen, metode rahasia ini kamu sudah familiar dengannya. Mendengar ini, Xuan Chen diam-diam menghela nafas. Dia seharusnya keturunan dari murid kedua Guanglong. Pada usia seperti itu, dia bisa mengubah ki dan mengumpulkan baju besi. Tidak heran dia bisa menjadi murid sejati Qing Yun yang pertama. Di sampingnya, Fuya dengan santai mengelus janggutnya. Pound, ledakan. Sementara ketiganya berbicara, pertempuran di bawah telah dimulai. Meletus Ni Feng, menunjukkan momentum puncaknya, benar-benar seperti pedang pembunuh dari sarungnya, dengan gerakan yang sangat ganas. Zhou Ao di sisi berlawanan bahkan lebih mengesankan, dengan aura agung yang samar-samar membuat Ni Feng kewalahan. Keduanya adalah murid sejati teratas dari sekte masing-masing, dan mereka berdua memiliki banyak teknik rahasia. Sejak awal pertarungan, aura mistik yang cemerlang menyelimuti seluruh panggung pertempuran, menarik perhatian penonton dari segala arah. Duduk di kursi, Ye Chen samar-samar membuka mata roda peri lagi, menyipitkan matanya lebih dari sekali, menatap baju besi bintang di tubuh Zhou Ao. Armor aneh itu benar-benar tidak begitu kuat. Ye Chen bergumam, pedang saudara senior Ni Feng tak tertandingi, tetapi setiap kali dia hanya bisa memercikkan percikan api pada baju sirah ki itu. Itu adalah energi bintang bawaan. Pada sisi, Chu Xuaner tampaknya memahami keraguan Ye Chen, dan mengatakan sesuatu dengan santai. Apa misteri dari teknik rahasia ini? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat Chu Xuaner. Ini adalah teknik rahasia yang dibudidayakan baik secara internal maupun eksternal. Apa yang disebut ki bawaan adalah ki yang paling kaku dan yang, energi yang mengangkat tulang. Mengekstrak esensi kekuatan dan ki, dan ditempa ke maksimal untuk menjadi maskulin. Chu Xuaner berkata perlahan, meskipun Xiantian Gang Ki juga ki, itu jauh berbeda dari ki sejati dan kekuatan spiritual. Ini lebih murni, meningkatkan ki dan melindungi tubuh, dan sulit untuk pecahkan berlian. Ini adalah metode rahasia yang unggul dalam misteri pertahanan. Murid sekte, serangan Zhou Ao mungkin bukan yang terkuat, tetapi pertahanannya diakui sebagai yang nomor 1. Tentu saja, tubuh roh misterius tidak termasuk dalam daftar ini. Tuan, Anda tampaknya mengetahui ki bawaan ini dengan sangat baik. Petik 2. Chu Xuaner tersenyum sedikit. Ketika saya juga bepergian di awan, saya mendengar satu atau dua hal dari dunia tersembunyi senior, itu hanya dangkal. Petik 2. Kalau begitu kamu belum mencoba kultivasi. Ye Chen tersenyum. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya sedikit. Ki bintang bawaan sangat kuat sehingga tidak sejalan dengan tubuhku. Selain itu, metode rahasia semacam ini paling baik untuk pria untuk berlatih, dan untuk wanita untuk berlatih. Tidak hanya bisa aku tidak menggunakannya, tapi itu akan menyakitimu. Begitulah adanya, kata Ye Chen, melihat ke panggung pertempuran lagi. Bersambung.